perabaan alam ada cerita siroh Nabi Ismail alaihissalam. Nah teman-teman, jangan lupa saksikan ya. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul ke-8 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ismail alaihissalam merupakan asal mula ibadah haji dan kurban. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar. Saat Nabi Ismail alaihissalam lahir atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakkah. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Di lembah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta untuk Nabi Ismail. Nabi Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusu. Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya. Dia berlari di antara dua bukit Safa dan Marwah. Kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal sebagai sya'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Nabi Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Nabi Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kakinya itu muncullah air jernih yang dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar lalu meminumkan air itu kepada Nabi Ismail. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, Lembah Bakkah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Nabi Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Sedangkan Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah. Hingga Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim lalu berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Nabi Ibrahim. Lantas dengan gagah berani, Nabi Ismail meminta ayahnya melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termaksud orang-orang yang sabar," kata Nabi Ismail. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dari kesakitan saat disembelih. Nabi Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Sebelum disembelih pun, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berpelukan dengan penuh haru. Nabi Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pisau tajam yang digunakannya ternyata tidak bisa menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun tetap saja pisau Nabi Ibrahim tidak dapat menyembelih sang anak. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih menjadi pengganti Nabi Ismail. Dalam Al-Quran surah As-Saffah berbunyi, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Surah As-Saffat ayat 107.
Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Saat Nabi Ismail beranjak dewasa, ia dan ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah dekat sumur Zam-Zam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun membangun Ka'bah dengan penuh doa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beribadah di Baitullah, yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Keteladanan berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu tadi adalah cerita Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, hikmah dari cerita tersebut adalah kita harus sabar, patuh kepada kedua orang tua, dan yang paling penting harus menerima takdir Allah. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube KPTK Islam Salahuddin.